Perkenalkan, nama saya Steven Dolo Saribu dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai larutan penyangga. Nah, larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH-nya agar tidak terjadi perubahan yang berarti karena adanya penambahan asam atau basa maupun pengenceran pada batas-batas tertentu. Sebagai contohnya, perhatikan data WI pH beberapa larutan. Nah, pada tabel tersebut ditanya larutan yang merupakan larutan penyangga adalah. Nah, jadi diketahui ada larutan P, larutan Q, larutan R, larutan S, dan larutan T. Nah, pada larutan P, pH awalnya 3,0. Nah, pH setelah ditambahkan sedikit asam berubah menjadi 1,0 dan setelah ditambahkan sedikit basa menjadi 4,0. Nah, ini tidak termasuk larutan penyangga karena pada konsep larutan penyangga, ketika ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa, pH cenderung mempertahankan pH tersebut, atau walaupun dia berubah, dia hanya akan sedikit berubahnya, nggak banyak gitulah. Nah, yang kedua ada larutan Q. Diketahui larutan Q pH awalnya 5,0. pH larutan Q setelah ditambahkan sedikit asam berubah menjadi 4,9 dan ditambahkan sedikit basa berubah menjadi 5,1. Ini termasuk larutan penyangga karena dia terjadi perubahan sedikit saja. Nah, yang ketiga adalah larutan R. Diketahui larutan pH R awalnya itu 8,0. pH setelah ditambahkan sedikit asam berubah menjadi 7,9 dan setelah ditambahkan sedikit basa berubah menjadi 8,1. Ini juga termasuk larutan penyangga. Nah, yang keempat itu adalah larutan S. Diketahui pH larutan S awal itu 9,0, setelah ditambahkan sedikit asam berubah menjadi 8,5 dan setelah ditambahkan sedikit basa berubah menjadi 10,5. Ini tidak termasuk larutan penyangga ya. Nah, yang terakhir itu adalah larutan T. Diketahui larutan T awal itu 10,0, setelah ditambahkan sedikit asam berubah menjadi 8,5 dan setelah ditambahkan sedikit basa berubah menjadi 11,0. Nah, ini juga tidak termasuk larutan penyangga. Jadi dapat disimpulkan yang termasuk di dalam larutan penyangga pada larutan P, Q, R, S, dan T itu adalah larutan Q dan R. Nah, selanjutnya kita masuk dengan jenis-jenis larutan penyangga. Jadi, jenis-jenis larutan penyangga ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada larutan penyangga asam, dan yang kedua nanti ada larutan penyangga basa. Nah, yang pertama itu ada larutan penyangga asam. Jadi, larutan penyangga asam ini merupakan larutan penyangga yang bersifat asam atau memiliki pH kurang dari 7. Nah, larutan penyangga asam ini mengandung asam lemah dan garamnya. Yang dimaksud dengan garamnya di sini adalah garam yang mengandung basa konjugasi dari si asam lemah. Jadi dapat dikatakan bahwa larutan penyangga asam ini merupakan larutan yang mengandung asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya ini diperoleh dari garam. Nah, contohnya ini, misal asam lemah CH3COOH. Maka basa konjugasinya adalah CH3COO-. Ingat, asam dengan basa konjugasinya hanya berbeda 1H+. Nah, sehingga untuk mencari basa konjugasinya kita tinggal kurangi asam dikurang dengan 1H+. Nah, basa konjugasi ini dapat diperoleh dari garam CH3COONA atau CH3COO 2 kali Ca atau garam lainnya yang mengandung basa CH3COO-. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, ada larutan penyangga basa. Nah, jadi larutan penyangga basa ini merupakan larutan penyangga yang bersifat basa atau memiliki pH lebih dari 7. Larutan penyangga basa mengandung basa lemah dan garamnya, yang dimana garamnya yang dimaksud di sini adalah garam yang mengandung asam konjugasi dari si basa lemah. Jadi dapat dikatakan bahwa larutan penyangga basa ini merupakan larutan yang mengandung basa lemah dengan asam konjugasinya, yang dimana asam konjugasinya itu diperoleh dari garam. Nah, contohnya itu kita masuk ke basa lemah itu ada NH3. Nah, jadi asam konjugasinya itu NH4 positif, yang dimana NH3 itu ditambahkan dengan 1H+. Nah,
Asam konjugasi NH+ itu dapat diperoleh dari garam NH4Cl atau NH4 2 kali SO4. Nah, selanjutnya kita masuk dengan cara kerja larutan penyangga. Yang pertama itu adalah larutan penyangga asam. Jadi contohnya itu tadi kan ada CH3COOH dan CH3COONa. Cara kerja yang pertama itu jika ditambahkan sedikit asam, maka ion H positif dari asam akan bereaksi dengan basa konjugasi, yang dimana contohnya itu CH3COO- ditambah H positif, maka akan dihasilkan CH3COOH. Nah, cara kerja yang kedua itu jika ditambahkan sedikit sedikit basa, maka ion OH negatif dari basa akan bereaksi dengan asam lemah. Nah, CH3COOH ditambah OH-, maka akan dihasilkan CH3COO- ditambah dengan H2O. Nah, yang kedua itu adalah larutan penyangga basa. Nah, contohnya tadi kan ada NH3 dan NH4Cl. Nah, cara kerja yang pertama itu jika ditambahkan sedikit asam, maka ion H positif dari asam bereaksi dengan basa lemah. Nah, NH3 ditambah H positif, maka akan dihasilkan NH4 positif. Nah, cara kerja yang kedua itu, jika ditambahkan sedikit basa, maka ion OH- dari basa akan bereaksi dengan asam konjugasi, yang dimana Na4 positif ditambah OH-, maka akan dihasilkan NH3 ditambah H2O. Nah, sekian video dari saya mengenai larutan penyangga. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon berkenan dimaafkan. Terima kasih.